Hai, selamat siang. Video kali ini mau cerita tentang tur Halong Bay. Hari ini tanggal 18 Juni, tepatnya hari Selasa. Jadi kita naik bus selama kurang lebih 2 jam. Lalu setelah tiba di office-nya kita check-in dan dikasih name tag seperti ini. Untuk tur kali ini aku pakai Amethyst Cruise namanya. Dan ini kita lagi tunggu di ruang tunggu. Sekitar jam 10 kita sudah bisa masuk ke kapal. Sedikit cerita, lokasi Teluk Halong ini terletak di timur laut Vietnam di wilayah Provinsi Quang Ninh. Jadi sekitar 165 km dari ibu kota Hanoi. Yang aku baca-baca, jadi di Teluk Halong ini ada 775 pulau dan 411 pulau sudah diberi nama. Nanti kita akan lihat ribuan batu kapur kars dan pulau-pulau dalam bentuk dan ukuran yang unik yang menciptakan pemandangan yang luar biasa indahnya. Kita akan berkeliling Teluk Halong ini menggunakan Amethyst Cruise selama 7,5 jam kurang lebih. Dan nanti kita akan diantar kembali dengan bus yang tadi balik menuju ke Hanoi. Masuk ke dalam kapal tidak lama, nanti kita akan disediakan makanan prasmanan. Dan untuk lokasi pertama yang kita datengin adalah ini. Sekitar jam 12 kapal sudah mulai menepi. Tempat pertama adalah Luon Cave. Kegiatan di sini kita bisa main kayak atau kita naik perahu yang isinya ada banyak orang. Dan kalau mau private juga bisa, ada ekstra tambahannya. Turun dari kapal nanti kita akan dikasih satu kartu sama staffnya seperti ini. Dan nanti ini sebagai tiket masuk menuju ke dalam. Dan nanti akan diminta sama orang tiketing yang di sebelah sana. Dan ini dia, kita mau menuju ke pintu masuk dan ini lagi menukarkan tiket yang tadi dikasih. Kita masuk ke dalam, kita mau pakai jaket dulu, pelampung di sebelah dalam. Dan itu nanti kita pilih sendiri juga boleh kalau misalnya terlalu besar. Di sebelah kanan tadi ada yang jual pernak-pernik dan makanan juga. Lalu ini dia semua jaket pelampungnya ditaruh di sini. Katanya Gua Luon ini termasuk gua yang paling kecil di pulau ini dan aku nggak tahu gua yang lain itu seperti apa karena kita mengambil rute 2. Rute 2 itu itinerary-nya ke Luon Cave, ke Titop Island, dan satu lagi ke Sung Sot Cave. Jadi kalau kalian tur Halong itu ada 2 rute, rute 1 dan rute 2 dan ini adalah rute yang kedua. Kita akan memasuki gua terowongan yang mengarah ke tempat yang damai yang dikelilingi oleh pegunungan kapur. Dan kita bisa melihat-lihat lingkungan di dalam gua yang misterius dengan adanya tumbuhan. Dan di pinggiran tebing itu ada pohon besar juga dan nanti kita akan melihat monyet-monyet di sebelah sananya. Gua Luon ini merupakan salah satu gua terindah yang ada di Pulau Bohon. Meskipun Gua Luon ini terlihat lebih kecil dibanding dengan gua yang lain di Teluk Halong. Tapi gua ini terbentuk oleh angin, laut, dan air selama jutaan tahun. Bersamaan dengan aliran air dan efek pasang surut air laut secara bertahap mengikis si kaki gunung kapur ini sehingga menciptakan terowongan alam yang cukup besar. Kita melewati terowongan ini cukup panjang dan nanti di depan akan melihat pemandangan yang tidak kalah indahnya. Ada banyak pegunungan-pegunungan kapur dan pemandangannya seperti ini. Setelah kita melewati terowongan itu, kapal diputar sehingga kita bisa melihat ke bagian tebing-tebing. Dan ternyata di sana ada banyak monyet liar yang berkumpul dan berkoloni di sini. Ada yang bawa anaknya, gendong bawa anaknya dan sampai turun ke bawah juga. Dan kalau kita perhatikan dari dekat, sampai saat ini kita masih bisa melihat sisa-sisa lautan yang ada di tebing gunung. Jadi ada beberapa fosil seperti kepiting atau makhluk laut lainnya di tebing-tebing yang ini. Kalau ditanya kapan waktu terbaik untuk tur Halong atau ke Gua Luon ini, bisa kalian pilih di bulan April sampai Juni, itu di bulan musim panas karena kondisi cuacanya menyenangkan, tidak ada hujan dan sehingga kalian bisa mendapatkan pengalaman yang optimal, bisa kayaking juga
dan kalau enggak di musim kemarau di bulan Oktober sampai April. Jarang hujan dan perairannya juga tenang, jadi sempurna untuk kalian naik perahu bambu atau naik kayak. Tadinya kita mau coba naik kayak buat mengelilingi si Gua Luon ini, tapi sedikit takut karena kalau kayak itu nggak ada yang mandu kita, jadi kita cuma berdua. Kalau misalnya kita perahu dayung seperti ini, perahu bambu, jadi ada satu pemandunya. Setelah kita puas melihat monyet-monyet ini panjat tebing dari atas turun ke bawah, loncat lagi ke atas, kita balik lagi berlayar menuju ke sisi sebelah sana. Dan ternyata di sebelah sana ada banyak kapal juga, dan uniknya pemandu kita itu menggoyangkan kapal kita cukup ekstrim seperti ini. Sepertinya ini merupakan atraksi juga kalau kita ke Gua Luon, jadi kalian gak perlu takut, dan ini tuh seru juga. Lalu gak lama kita berdiam di tengah sini untuk mengambil foto-foto, kita balik lagi menuju ke terowongan yang tadi. Tadi kita sampai di dermaganya sekitar jam 12 siang, lalu kita keliling-keliling di sekitar sini sekitar 30 menit. Karena masih ada banyak waktu di sini, kalian juga bisa kayaking di sini. Habis naik perahu bisa main kayak juga. Cuman anak-anak lebih memilih kembali ke kapal cruise dan berenang di atas kapal cruise saja. Dan ini kita sedang menuju kembali ke area kapal cruise-nya, melewati terowongan ini lagi. Dan di sini kita ketemu kapal yang lain itu saling bersahutan, bernyanyi, seru juga. Dan ini di dalam gua ini bergema, jadi kita saut-sautannya tuh lucu aja. Lalu kita nanti akan ke perjalanan selanjutnya, ke rute kedua, kita mau ke Sungsut Cave. Dan ini dia pelan-pelan perahu sudah menepi ke dermaganya lagi, dan kita bersiap untuk kembali ke kapal. Jangan lupa letakkan jaket pelampung di tempat yang tadi. Lalu kita keluar sesuai dengan jalur keluar, dan kita lihat kapal yang mana punya kita, karena ada 2 kapal Amethyst juga di sini. Perjalanan selanjutnya kita akan dibawa ke salah satu gua yang tercantik yang namanya Sungsut Cave. Ini kapal kita sudah menepi dan kita semua sudah turun, lalu pemandu kita menjelaskan kalau kita akan melewati anak tangga dan memutar. Saat nanti kita keluar, kita akan berada di sebelah sana. Intinya dari perjalanan kali ini kita harus jalan searah, dan nanti jalan keluarnya di sebelah sana, di beda tempat sama tempat tadi kita turun. Jadi kalian tidak boleh melawan arah. Kalau misalnya capek ya berhenti dulu dan melanjutkan lagi perjalanan. Karena kalau kalian balik ke tempat titik tadi kita naik, kalian tidak akan bertemu dengan cruise kita yang tadi. Karena cruise tadi itu sudah berjalan ke arah satunya, ke pintu keluar dari Sungsut Cave ini. Setelah kita naik sekitar 200 anak tangga, kita akan melihat gua kecil seperti ini lewatin aja. Kita naik lagi ke atas dan ini ada antrian untuk foto. Jadi di atas itu ada spot foto yang pertama untuk gua Sungsut ini. Dan kita ikut antri untuk foto di spot foto ini. Setelah antri foto, kita lanjut lagi masuk ke dalam. Dan ini udah mulai masuk ke dalam guanya. Di sini cukup ramai, padahal ini hari weekday, hari Selasa, dan ini ada beberapa kapal di sini, jadi di dalam itu ada cukup banyak orang. Dan keadaan di dalam itu seperti ini, jadi banyak banget, ramai banget di dalam. Nggak tahu kalau kalian kesini hari Sabtu itu seperti apa ramainya. Dan kita tinggal melihat pemandu kita pakai baju warna biru, jadi kita harus deketin pemandu terus supaya nggak hilang. Gua ini tuh luas banget, jadi luasnya itu lebih dari 10.000 meter persegi. Jadi bisa dibilang gua Sungsut ini merupakan salah satu gua terbesar dan yang paling mengesankan. Untuk lokasinya sama dengan Gua Luon yang tadi, Luon Cave, yaitu berada di Pulau Bohon. Di sepanjang lorong dan di sepanjang gua terdapat batu-batuan di dalam gua dan terdapat ribuan stalaktit dan stalagmit. Sekarang sedikit cerita dulu tentang apa itu stalagmit. Stalagmit itu adalah batuan seperti es yang tumbuh dari dasar gua akibat tetesan
air yang sudah melalui reaksi kimia. Sedangkan stalaktit adalah batuan yang mirip es juga yang melalui proses serupa tapi letaknya menggantung di atap gua. Kalau bahasa lebih mudahnya lagi, stalagmit itu batuan yang mengarah ke atas dari dasar yang bentuknya segitiga dari dasar. Sedangkan stalaktit itu batuan yang berbentuk segitiga mengarah ke bawah. Oh iya, di dalam gua ini udaranya terasa dingin dan sejuk. Ini kita lagi jalan menuju ke bawah, kita lagi mencari pemandu kita berada dan mendengarkan penjelasannya. Okay, so I say, so it's about the colors. So the first is about the colors. So if you look at the top right here, so the colors in the wood chambers is already changing to the blue, like the green colors. Because when the sun is starts coming in, sun is starts like getting inside, so it's gonna make the. Setelah baca-baca, gua ini pertama kali ditemukan dalam budaya barat tahun 1901 oleh para pelancong Prancis dan ketika Vietnam masih jadi bagian dari Indochina Prancis. Ini kita lagi jalan mengikuti alur ke jalan keluar dan banyak yang foto-foto di sini juga dan di depan ada spot foto. Dan katanya di sini fotonya free lalu dapat gantungan kunci sebanyak 4. Jadi mungkin satu orang satu gantungan kunci. Dan di sebelah sana adalah tempat fotonya, lalu kita ngantri dulu, jadi kita melipir ke sebelah kanan dan ternyata di sebelah kanan ini ada bentuk-bentuk batu-batuan yang unik-unik. Seperti bentuk batuan yang ada di sebelah kiri atas dan sedang dijelaskan sama pemandunya itu adalah batu jenis apa dan bentuknya seperti apa. Jadi ada titik warna hijau, nah itu ditunjukkan itu bentuknya seperti apa. Agak unik memang ya bentuknya. Lanjut lagi, kita sebentar lagi akan foto di sebelah kiri. Ini boleh foto juga dari handphone dan nanti hasilnya akan kita ambil di dekat jalan keluar dari Sung Sot Cave ini. Hasil fotonya nanti ada berupa gantungan kunci yang kecil dan ada satu bingkai foto yang besar. Selain ada lampu ini, jadi tadi kalau dijelaskan sama pemandunya kalau ada pantulan dari cahaya-cahaya matahari alami yang masuk ke dalam gua sehingga menimbulkan pantulan cahaya yang dramatik. Setelah kita mengikuti jalan setapak ini, lalu di depan itu nanti kita akan bertemu dengan satu patung yang di depannya tuh ada banyak mata uang dari berbagai negara. Jadi kita ikut-ikutan aja. Setelah kita melempar uang, kita menyentuh bagian dari batunya. Seperti ini penampakan dari batunya. Ada banyak uang di sekitarnya. Mata uang dari berbagai negara. Kita melanjutkan lagi perjalanan menyusuri jalan setapak menuju ke jalan keluar. Dan ini sudah dekat dengan jalan keluar. Di ujung sebelah sana yang ada batu runcing di tengah itu adalah jalan keluarnya. Setelah aku baca-baca juga, gua ini mempunyai tinggi kurang lebih 30 meter. Bingung dari tadi kalau di dalam itu foto di mana, akhirnya nemu spot foto bagus di sini. Dan ini adalah akhir dari perjalanan Sung Sot Cave. Di depan itu ada kayak etalase kasir gitu dan itu adalah tempat untuk mengambil foto yang tadi kita foto di dalam. Dan kalau misalnya kalian mau ngambil gantungan kuncinya itu free, tapi kalau kalian ngambil foto yang ada di sebelah sini itu udah dicetak-cetak gitu semuanya. Dan itu berbayar sekitar 100.000 Vietnam dong. Dan aku bingung kalau yang gak ngambil itu fotonya diapain ya. Dan di belakang meja kasir ini terdapat tempat untuk print foto sepertinya. Dilengkapi banyak komputer dan ada colokan-colokan di belakang. Lalu ini akhirnya kita sudah ngambil fotonya dan kita nanjak lagi ke atas. Kita sudah naik ke atas dan kita shoot sekali lagi dalam guanya seperti apa. Shoot guanya dalamnya seperti itu. Dan kita lanjut lagi naik ke atas. Kita sudah melihat cahaya matahari, berarti kita sudah tiba di pintu keluar. Dan ternyata di pintu keluar ada tempat untuk fotonya juga. Jadi kita ngantri untuk ngambil take foto di bagian yang atas. Dan kita melewati tempat untuk membeli souvenir dulu. Ada banyak pernak-pernik di sini, mulai dari baju, celana, ada pernak-pernik kecil juga, ada patung-patung kecil, ada juga
Dan sudah giliran kita untuk foto-foto. Jadi kita foto-foto dulu di spot ini, habis itu kita lanjut untuk perjalanan turun ke bawah. Ini adalah spot kedua dari tur hari ini. Yang kita ambil adalah rute kedua, habis ini adalah Pulau Titov. Dan sedikit cerita, kalau ngambil di rute 1, itu kita pilihannya ke Gua Tian Chung atau ke Fighting Cock Islet. Jadi kita ini ada ke Fighting Cock Islet itu. Tapi untuk di sini pemandu kita bilang itu adalah Kissing Rock Stone. Dan kita ada ke situ juga. Dan yang terakhir itu kalau rute yang pertama itu ke Hon Ding Hong. Itu jadi kita foto di tengah lautan, ada banyak batu-batuan gitu. Untuk Gua Tian Chung itu sama kayak begini, kayak Sung Sot Cave, ada stalaktit dan stalagmitnya juga. Di perjalanan tangga turun ke bawah ada tempat ini, ada kedainya, kita bisa nongkrong di situ dulu untuk makan dan minum, tapi ini kita langsung lanjut ke bawah karena pengen cepet-cepet sampai ke kapal. Akhirnya kapal kita sudah mulai terlihat dan sekarang kita mau lihat ke belakang perjalanan tadi kita turun dari atas itu seperti apa, dan seperti ini perjalanan kita turun tadi. Jalan terus menyusuri si jembatan ini, jembatan dari batu ini, dan di depan nanti ada gazebo juga, dan isinya itu ada jual pernak-pernik dan minuman-minuman. Selain itu ada topi, baju, dan ada air kelapa juga di sini, bisa ada tempat duduknya. Tapi kita lanjut lagi menuju ke kapal. Karena di sini banyak cruise yang parkir, jadi setidaknya kita harus hafal bentuk dari cruise kita yang mana. Sekarang waktu sudah menunjukkan jam 2 kurang 15 menit, berarti sekitar 45 menit kita di dalam sana. Dan ini kita sudah nyampe kapalnya, dapat handuk dingin, dan ini dia souvenir yang tadi kita beli. Lanjut lagi perjalanan, ini adalah spot terakhir. Sepertinya 2 spot terakhir. Yang ini adalah Pulau Titov, atau disebut juga dengan Titov Island. Dan di sini tuh yang aku tahu sebenarnya cuma pantai, jadi kita bisa main pasir dan main air laut. Tapi ternyata untungnya dikasih tahu sama pemandu kita kalau di sini kita bisa naik ke atas gunung dengan step-step tangga yang banyak. Bukan beneran hiking, tapi ini kita naik anak tangga dan lebih tinggi, lebih banyak dibanding dari tadi yang ada di Gua Sung Sot. Jadi kita menyimpulkan kalau kita mau naik ke atas dulu, kita mau lihat Teluk Halong dari bagian atas. Pas tadi kita masuk ada banyak jualan-jualan makanan, dan ini kita lihat menuju ke daerah pantainya. Pantainya seperti ini, dan ini panas banget. Selain duduk di pasir situ, kalian juga bisa duduk di pinggir-pinggir batuan itu, atau ada tempat duduk juga di balik pohon ini. Ini rame banget dari ujung sampai ujung. Itu banyak banget yang duduk di pinggir-pinggir sini, dan ini panasnya itu bener-bener ngap luar biasa. Jadi kita jalan lurus ke belakang, dan katanya kalau kita jalan ke belakang itu ada anak tangga nanti, dan kita langsung naik ke atas. Dan ini dia anak tangganya. Di pertengahan anak tangga ini nanti ada satu step yang jual kelapa dan air minum. Saran aku kalau kalian nggak bawa minum, belilah minuman di sini. Minimal 1 botol. Karena itu perjalanan di atas masih jauh banget, dan kebetulan kemarin aku nggak bawa minum dan nggak beli minum di tempat yang tadi. Dan ini step pertama, kalau kalian capek bisa juga melihat dari bawah situ, tapi ini adalah pemandangan kalau kita sudah nyampe atas. Memang indah banget dan terbayar capeknya. Kalau bisa dilihat, ini si Billy, dia selfie sendiri dan keringatnya bercucuran banyak banget. Dan untungnya dia itu beliin minum di bagian sini, lalu dia balik lagi ke aku yang masih ada di tengah jalan, di pertengahan tangga. Pas kita kesini jarang banget ada orang di sini, yang ada cuma satu penjual minumannya, dan memang capek banget untuk menuju ke atas ini. Itu Billy udah duduk di situ aja, dia mau bersiap buat turun. Tapi kalau kalian mau duduk masih capek dan duduk di sini juga ada tempat duduknya di sini. Kalau di Indonesia mungkin ini seperti Raja Empat. Tour guide tadi kita bilang kita memang harus naik ke atas ini buat melihat si Teluk Halong yang indah dari atas dan rasakan sensasi yang luar biasa untuk melihat pemandangan dari atas ini. Dan memang benar, ini punya sensasi yang luar biasa dan kebanggaan tersendiri karena
capek banget naik ke atas ini. Dan ini dia minuman yang dikasih sama Billy tadi di pertengahan jalan, aku nggak kuat. Nah tadi aku duduk di sini waktu Billy datang bawain minuman. Dan ini dia tempat tadi kita mau beli minum untuk yang pertama kalinya itu. Akhirnya kita beli minuman juga di sini dan beristirahat sebentar, lalu melanjutkan perjalanan turun ke bawah. Dan ini hati-hati karena kalau step turun itu kayaknya agak lebih tinggi, jadi hati-hati. Dan di sini ada kucing hitamnya lagi tidur. Tadi kita naik kan kosong dan pas kita turun itu ada beberapa yang naik dan gak tahu itu sampai di puncaknya atau enggak. Lanjut lagi perjalanan, kita mau ke kapal sebenarnya, tapi ternyata kapalnya itu belum datang. Jadi masih berputar-putar di tengah, gantian sama kapal yang lain yang menurunkan penumpang juga. Karena di sini anak-anak gak mau main pasir, gak mau main air laut, jadi kita duduk di bagian yang dekat dengan kantin tadi yang ada banyak macam makanan, minuman, dan es krim. Dan di sini kita beli es krim dulu, kita makan di pinggir-pinggiran jalan, dan ternyata di sini juga ada buah mangga di sebelah kiri itu, dan akhirnya kita juga nyemilin buah mangga. Kayaknya di Vietnam ini sama kayak di Bangkok, buah-buahnya itu mangganya besar-besar dan biasanya itu ada bumbunya seperti di Bangkok. Kalau Billy es krim biasa yang warnanya coklat, dan ini unik, dia bentuknya semangka dan rasanya juga semangka. Dan akhirnya karena kapal juga belum datang, Billy main pasir dan main air laut juga di sini. Tapi kita nggak bawa baju ganti, jadi diharapkan tidak basah sama sekali. Jadi kalau kalian mau main air di sini, jangan lupa bawa baju ganti, bawa sunblock, dan bawa air minum. Ini dia kita lagi nunggu kapalnya datang, dan gak lama kapalnya sudah menepi, sudah parkir, jadi kita bisa naik menuju ke kapal. Tadi kita turun kapal menepi itu sekitar jam 2:10 dan sekarang ini sudah jam 15:30, jadi kita cukup lama banget di sini. Dan sekarang waktunya, itinerary-nya kita dari kapal itu ada tea time sunset party. Ada berbagai macam buah-buahan, ada cake-nya juga, dan ada minumannya. Kalau tadi kita harus beli minuman terus di kapal, kali ini ada minumannya, disediakan minuman. Dan ini kita lagi main di atas, kita lagi di jacuzzi dan melihat ini dia Kissing Rock. Ini adalah spot terakhir yang kita datengin, jadi kita akan mengitari si batu itu dan berfoto di sekitar batu itu. Batu ini berbentuknya ayam jantan dan ayam betina saling berhadapan di tengah air biru dan semilir angin lembutnya halo. Tapi untuk beberapa orang juga bilang batu ini adalah saling bertarung dan mereka menyebutnya Fighting Chicken Rock. Sekitar jam 5:15 kita sudah menepi dan balik lagi ke pelabuhan Tuan Chow ini. Selesai sudah tur kita hari ini bersama Amethyst Cruise, dan ini kita lagi menunggu bus yang tadi mengantar kita ke sini dan nanti dia akan mengantar kita kembali ke hotel. Dan ini dia bus yang tadi kita naiki sudah sampai. Perjalanan sama sekitar 2 jam lagi menuju ke Hanoi. Kita menginap di Hanoi di sekitar Old Quarter. Jam 8:30-an kita sudah sampai di daerah Old Quarter dan kita bersiap untuk makan. Besok paginya kita mau pindah ke kota Sapa selama 3 hari 2 malam dan kita akan keliling di Cat Cat Village. Kita foto baju tradisional suku Hamong, lalu kita ke Van Sipang, dan malamnya kita keliling kota Sapa yang semuanya itu adalah lampion-lampion dan banyak lampu. Sekian cerita hari ini, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Thank you for watching, bye!